Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 29, yaitu tentang tanda iman yang sejati. Dan saya akan menyampaikan bagian yang ketujuh, bahwa iman yang sejati adalah iman yang bertahan menghadapi pencobaan. Saya akan membacakan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hujan dan banjir yang melanda dua rumah yang dibangun di atas dua dasar yang berbeda, hal yang pertama dimaksudkannya adalah pencobaan. Fakta bahwa hujan dan banjir merubuhkan rumah rohani mereka yang hanya berseru Tuhan, Tuhan, membuktikan bahwa iman mereka palsu. Iman sejati yang dibangun di atas dasar firman Tuhan akan bertahan dalam menghadapi pencobaan, sedangkan iman yang palsu tidak akan bertahan. 1 Petrus pasal 1 ayat 6-7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Petrus mengatakan bahwa pencobaan yang dihadapi orang-orang percaya mengungkapkan kemurnian iman mereka. Dengan kata lain, pencobaan menunjukkan bahwa iman mereka sejati. Pencobaan atau ujian akan membuktikan apakah iman kita sejati atau tidak. Dalam Matius pasal 13 ayat 21, Tuhan Yesus menggambarkan seseorang dengan iman yang dangkal. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ketika pencobaan datang, terutama yang berkaitan dengan penganiayaan atas firman Tuhan, maka mereka langsung murtad. Jika mengaku Kristus, berarti akan mengalami aniaya. Dan mereka tidak akan berkata apa-apa atau meninggalkan Kristus. Jika Tuhan tidak menjawab doa dan membiarkan mereka melewati pencobaan, mereka menjadi marah kepada Tuhan dan berpaling dari Tuhan. Jika Alkitab mengajarkan sesuatu yang tidak mereka setujui, maka mereka berpaling dari Tuhan. Kadang-kadang mereka meninggalkan iman bersama-sama. Di lain waktu mereka memutarbalikkan iman agar sesuai dengan keyakinan mereka, yang pada akhirnya berarti mereka tidak lagi membangun iman mereka di atas batu karang firman Tuhan yang akan dibuktikan di dalam penghakiman yang terakhir. Kita mendapatkan gambaran yang baik tentang bagaimana pencobaan membuktikan kemurnian iman dengan membandingkan antara penyangkalan Kristus oleh Petrus dan oleh Yudas. Keduanya menyangkal Kristus, tetapi Petrus kembali kepada Kristus yang menunjukkan bahwa imannya tulus. Namun Yudas tidak pernah kembali. Imannya adalah iman yang palsu. Bahkan Yudas malah bunuh diri.
Nah, apa yang dikatakan pencobaan tentang iman kita? Apakah pencobaan mendorong kita lebih dekat kepada Tuhan atau menjauh darinya? Apakah iman kita sejati atau palsu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari setia pada Tuhan dalam keadaan apapun juga, tetap setia dalam setiap pencobaan, karena dengan demikian iman kita adalah iman yang sejati, iman kita adalah iman yang menyelamatkan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.